Itu yang 2019 itu alasan Kakim dihancurin barang yang akhirnya membuat alasan untuk gugat cerai gitu. Alasan gugat cerai banyak sih, banyak lah alasannya. Banyak, nggak mungkin itu doang. Gak mungkin itu doang. Cuman yang ngancur-ngancurin barang kan udah gen dari 2019, 2021, 2022, Beberapa kali. 2023, nggak tahu deh berapa kali. Tapi yang di luar itu banyak lah ya, bisa dilihat sendiri lah dengan semua video yang sudah keluar sejak kita berpisah, bisa dinilai sendiri seperti apa Edward orangnya, yang akhirnya saya juga tidak tahan hidup dengan dia. Kak Kim ini kan tadi Kak Natasha kan saksi kedua, nah, saksi ketiga kira-kira menjelaskan tentang apa tadi? Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu seperti apa, ya itu. Penyekapan apa itu Kak? Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta Pusat. Maka dari itu kita juga memberikan opini dan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang karena ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga saat itu. Gitu. Jadi bukannya di sini bukan Kim ini bukan istri yang durhaka, bukan istri yang lusius, gitu. Sesuai dengan pasal 132 Penjelasan Hukum Islam. Penyekapannya boleh dijelasin lagi Bang, itu kapan, terus cara Kak Kim keluar dari situ? Sehari setelah saya ditalak, enggak, malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Dan saya nggak boleh keluar rumah, dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Ya kejadiannya. Berarti itu hari yang sama yang tadi rebutan HP terus tampar Kak Kim itu ya, yang setelah talak? Apa gimana? Setelah talak kan ada kejadian rebutan HP terus Itu tampar. besoknya, iya. Untuk penyekapannya itu berapa lama kali? Apa seharian? Nggak sampai 1 hari sih, jadi itu malam digantinya gemboknya. Dan itu Terus melibatkan besok ini ya, paginya. Polsek Payangan ya, Polsek Iya. Payangan Bali. Nah, Ya, situ akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sandung aku, membawa polisi datang ke rumah agar dimintakan buktinya. Itu soal sidang hari ini tadi dari konselor mengatakan mengupayakan berbagai upaya baik komunikasi dengan DM sudah WhatsApp untuk tanggapan negatif seperti apa? Gimana? Komunikasi Edward sendiri Nggak sudah ada. di WhatsApp sama DM ke Kimberly. nggak ada ya sampai sekarang. Berarti komunikasi sudah terputus sama sekali. Di blok Ya, udah ganti nomor dia. selalu gantian. Antara diganti, ya, di blok terus habis itu dia ganti nomor. Blok ganti nomor. Kakim izin klarifikasi lagi tadi, pihak sebelah juga mengatakan bahwa Kakim ini sempat menganiaya anak dengan mendorong, terus memukul perutnya, terus sampai bahkan mencekarnya. Nah, kalau dari pihak Kimberly sendiri gimana Kak untuk klarifikasi itu? Kalau dari aku itu adalah kayaknya waktu itu udah diomongin deh. Iya, maksudnya ada yang baru lagi katanya sampai ngedorong anak dari tangga kayak gitu. Oh, dari tangga enak aja. Kalau- Dia kalau- lempang dong. ya kalau misalnya itu Masuk rumah sakit dong. kalau misal pun itu ada, itu juga pasti udah jadi LP. Tapi sejauh ini tidak ada laporan kepolisian, itu kan hanya duga-dugaan asumsi, dan kita juga masih menunggu kok laporan dari KPAI. Berarti Kita emang dipanggil. membantah mendorong anak dari tangga itu ya. Akhirnya. Ya. Yang tadi penyekapan tadi, Edward sempat tahu kakak keluar dari rumah dengan polisi atau gimana Kak? Lanjutannya. Gimana? Kakak ke Selanjutnya nama polisi itu respon Edward seperti apa? Abis itu Edward dibawa ke kantor polisi dan akhirnya malam itu dia disuruh keluar dari rumah.
Jadi aku yang di rumah dengan anak-anak. Oke. Hakim terakhir, Mas Hakim pernah bahwa ada kemungkinan sikap temperamental Edward itu mempengaruhi sering mengkonsumsi obat antidepresi. Dari pihak sebelah itu menyanggah bahwa obat tersebut adalah karena Edward mengalami gangguan kesehatan pengentalan darah Pengentalan darah. hamil selama menikah terlibat Enggak, riwayat itu, tapi dia minum obat antidepresi itu karena sejak ibunya meninggal. Sejak ibunya meninggal, dia biasanya kalau anak laki-laki kehilangan ibunya pastinya sangat berpukul sekali. Itu bisa dimengerti awal mulanya, tapi abis itu ibunya meninggal kan tahun 2000. Masa tetap dipakai sampai 2024 kan terlalu berkepanjangan sekali. benar obat antidepresi ya, tapi ya, kalau dari saya katanya itu obat kesehatan karena tidak masalah darah. Kan mereka bilangnya oh itu agar bisa tidur pada malam hari, minumnya pada malam hari, enggak ya pagi. Oke. Hakim Umroh Hakim? Oh ya, Iya, insya Allah. Gimana? rencananya kapan?